Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita melanjutkan ya untuk kuliah pengendalian proses kita. Topik kita yang kemarin adalah tentang transfer function ya, yaitu fungsi transfer. Di sini kita akan membahas transfer function kita dengan contoh ya, contoh pada kasus ya. Definition of the transfer function. Kita sudah jelaskan kemarin ya, bahwa fungsi transfer di sini adalah kita mendapatkan rasio antara output dibagi dengan input ya. Di sini YS ini adalah outputnya ya, ini adalah output. Sedangkan U-nya ini adalah input. Maksudnya adalah Y dan X ya. Dimana YS adalah merupakan bukan transfer function ya, merupakan transformasi Laplace ya. Ini adalah transformasi Laplace dari sistem dalam domain T, yaitu YT. Kita Laplace transformkan menjadi dalam domain S atau state. Demikian juga dengan U, yaitu dari UT kita Laplace transformkan, jadi ini maksudnya adalah kode Laplace begini ya, menjadi US. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita membuat atau membangun sebuah fungsi transfer. Nah, kita ambil contoh kasusnya adalah stir tank, yaitu tangki sistem pemanas ya dengan tangki berpengaduk. Sistem pemanas dengan tangki berpengaduk. Ini contoh kita. Di sini kita punya input yaitu T1 dan W1. W1 itu adalah aliran massa ya. Ini W1-nya adalah aliran massa. Ini adalah temperatur. Kemudian outputnya juga sama, yaitu temperatur dan aliran massa. Kemudian V di sini adalah volume tangki atau cairan di dalam tangki. Kemudian Q di sini adalah panas ya. Panas dari yang diinput ya. Panas yang diinput, yang dimasukkan ya, yang diinput oleh heater. Volume tangki, panas yang diinput oleh heater. Di sini dengan hold up-nya atau V-nya dianggap konstan ya. V-nya dianggap konstan. Bagaimana model matematis untuk sistem ini? Sudah pernah kita bahas ya sebelumnya di perkuliahan kita yang lalu. Model matematisnya antara lain kita dapatkan yaitu persamaan ini ya. Ini persamaan yang kita peroleh, di mana ini adalah term apa ini, yaitu akumulasi, term akumulasi rho CP, C nya adalah CP ya, rho CP berarti ini akumulasi panas ya. Akumulasi panas. Di sini adalah W kali CP kali delta T
sama dengan mCp delta T, ya kan? Yaitu panas, dan ini adalah Q atau panas itu sendiri. Kita lihat di situ rumus yang kita peroleh atau yang kita gunakan. Model yang kita dapatkan yaitu persamaan, kita beri nama ini persamaan 2.36. Anggaplah ya proses sudah dalam keadaan steady state. Artinya apa? Steady state berarti akumulasi ini sama dengan 0. Maka kita peroleh WCP TI min T plus Q sama dengan 0. Lalu ini kita beri tanda. Ini adalah tanda apa nih? Saat steady state. Ini adalah tanda variabel steady state. Lalu kita kurangkan persamaan 1 ini dengan persamaan 2. Kita subtract ya, kita kurangkan. Sehingga kita peroleh ini min ini dikurangi 0 berarti sama dengan ini ya, rho Cp dt kali volume mCpt. Massa adalah rho kali volume ya, ini m ya kan, mCpt artinya massa Cp kali T. Kemudian ini accumulation, kemudian ini adalah W dan Cp ya kan, W dan Cp sama, kemudian Ti dikurangi Ti steady state, kemudian T dikurangi T steady state. Ti ini adalah input ya, T input, T ini adalah output. Jadi T input steady state, T output steady state. Kemudian Q-nya adalah panas yang diinjeksikan, yang dimasukkan, juga sama, yaitu Q time domain dibagi dengan Q steady state. Kita tandai steady state dengan variabel yang sama ya, dalam tanda bar di sini ya kan, untuk menggambarkan steady state atau rata-rata ya biasanya ya. Biasanya itu menggambarkan rata-rata. Steady state juga bisa ya. Kita anggap dia ini yang steady state. Sehingga kita peroleh persamaan ini. Ini adalah persamaan antara fungsi waktu, persamaan model pada fungsi waktu dikurangi pada fungsi pada steady state. Sehingga kita peroleh ini persamaan 3. Selanjutnya kita dapat sederhanakan ya, di mana T aksen adalah sama dengan T min T steady state ya. T aksen adalah T min T steady state. TI aksen adalah sama dengan TI min TI steady state. Q aksen juga sama dengan Q min Q steady state. Lalu bagaimana ini kok bisa menjadi DT? Padahal tadi awalnya adalah DT aksen ya, karena awalnya cuma DT. Berarti kita ubah T aksen itu sama dengan T min T steady state. Ya kan? Jadi ini kalau kita diferensialkan akan kita peroleh diferensial terhadap T min T bar berarti sama dengan DT aksen sama dengan DT min DT bar. Karena steady state itu sama dengan konstan, berarti ini sama dengan 0 diferensialnya. Berarti dapat kita katakan DT aksen sama dengan DT. Maka DT ini bisa kita ganti dengan DT aksen. Lalu persamaan 4 ini kita
transformasi Laplace. Kita transformasi Laplace. Lalu Anda bisa lihat tabel transformasinya. Diferensial ini transformasinya adalah S T aksen S min T aksen 0 inisial, ya kan. Sedangkan T aksen T dan T ini berarti sama dengan T aksen S, T aksen dalam domain S. Kalau kita laplaskan, ya. Jadi yang konstan keluar, yang fungsi T menjadi terkena Laplace, ya. Jadi kalau kita laplaskan itu sama dengan V rho CP Laplace transform dari dt aksen dt. Nah, Laplace transform dari dt aksen dt itu apa? Yaitu st aksen S min T aksen 0, ya kan? Dikalikan dengan V rho CP. Jadi ini Laplace transformnya menjadi ini. Dikalikan V rho CP. Demikian juga Laplace transform dari T aksen itu sama dengan T aksen S. Laplace transform dari TI aksen sama dengan TI aksen S. Sehingga akhirnya kita peroleh persamaan 5 ini. Lalu jika kita ambil T aksen sama dengan 0 atau saat steady state itu sebagai kita sebut sebagai titik awal, ya, steady state adalah titik awal, maka akan kita peroleh, ya, kalau ini T aksen ini 0 berarti ini menjadi sama dengan 0, ya kan? T aksen sama dengan 0. Kemudian T aksen S masih, ya. T aksen S masih, TIS masih, QS masih. T aksen S ini juga. Lalu kita kumpulkan. Ini ada T aksen S dengan T aksen S kita satukan. Kemudian ini kita satukan, ya kan? TS nggak ada temennya berarti dia sendiri, ya. QS juga nggak ada temennya berarti dia sendiri. Nah, setelah kita lakukan rearrange, ya, kita susun ulang, maka akhirnya kita peroleh persamaan 6 ini. Di sini tujuannya apa? Kita buat di sini TS, ya, T aksen S. Apa itu T aksen S? T output, ya kan? Dalam domain S, bukan domain time, bukan domain waktu, ya, karena sudah kita laplaskan. Lalu QS ini adalah input. TIS ini juga input. Lihat modelnya, ya kan? Kita lihat modelnya. Nah, ini dia modelnya. TI adalah input, ya, ini input. Q ini juga input. T ini adalah output. Maka modelnya kita bawa ke sana. Jadi output di sini output sama dengan input Q plus input T. Jadi di sini kita tambahkan, ya, plus. Jadi persamaan ini, diferensial ini menjadi modelnya adalah ternyata penjumlahan plus plus. Nah, kalau kita sebut ini, di sini kita sebut ini, ya. Dan ini misalnya kita sebut ini sebagai G1, ini kita sebut sebagai G2. G adalah singkatan dari gain. Gain itu misalnya kita punya 4A, ya. Y sama dengan 4A, itu 4 ini adalah gainnya. Artinya Y itu adalah 4 kalinya A. Jadi gain itu semacam apa, ya? Pengalinya, ya kan? Y itu adalah 4 kalinya A. Jadi ini G1 dan G2. G1 persamaannya adalah K per TS plus 1
G2 adalah 1/TS plus 1. Dapat kita sebut seperti ini. G dalam domain S, G2 dalam domain S. Jadi G1 dan G2 adalah fungsi transfer atau transfer function dan independen untuk input key aksen dan TI aksen. Catatan bahwa G1 adalah proses ya, proses di situ. G1 adalah merupakan bagian dari persamaan proses yang memiliki gain K dan konstanta waktunya adalah time konstannya adalah T. G2 sebagai disturbannya ya kan. Kalau ini kita sebut sebagai adjust ya kan. Adjust state variable, maka ini yang disturb ya kan, disturbance. Jadi ini gangguannya, ini gangguan. Ini yang adjust atau kontrol ya kan. Kontrol variabelnya itu. Kemudian TIS-nya sebagai gangguannya. Maka G1 dan G2 itu adalah gainnya yang menyebabkan besarnya atau seberapa sensitif ya. Besarnya Q ini berubah sangat dipengaruhi oleh besarnya G. Kalau nilai G-nya besar, maka Q yang berubah sedikit saja sudah sangat besar pengaruhnya bagi TS, ya kan? Kalau nilai G2-nya itu besar, maka TI yang berubah sedikit saja, ini berubah TI-nya sedikit saja, itu sudah sangat besar pengaruhnya bagi T aksen. Nah, itu yang dimaksud gain, ya kan? Lipatan. Kalau seperti kamu kuliah ya berarti seperti SKS-nya. Makin besar SKS-nya berarti gain-nya makin besar. Kalau dapat nilai A dengan SKS 6 berarti nilainya menjadi lebih besar dibandingkan yang SKS-nya cuma 1 atau 2, ya kan? Gain-nya kecil. Jadi perubahannya pengaruhnya kecil bagi keseluruhan nilai IPK. Nah, gambarannya seperti itu gambarannya ya. Jadi ini proses dalam pengendalian atau kita melihat seberapa kuat sistem itu dipengaruhi oleh kedua parameter ini, yaitu Q dan T. Nah, di sini kita lihat if there is no change in inlet temperature, jika tidak ada perubahan temperatur inlet atau TI, ya, TI-nya sama dengan 0, tidak ada perubahan, berarti TIS domain S-nya menjadi sama dengan 0. Berarti ini menjadi sama dengan 0. Maka sistem akan sangat dipengaruhi, ya kan? Di sini dapat kita lihat bahwa sistem ini sangat dipengaruhi oleh TI atau Q, ya kan? Jadi kalau TI-nya 0, dia hanya akan dipengaruhi oleh QS saja. Maka kalau TI-nya itu sebagai gangguan, QS-nya yang kita mainkan, ya kan gitu kan? Mungkin nanti kita akan berhadapan pada sistem yang lain yang mungkin malah sebaliknya, QS-nya yang merupakan gangguan, T-nya yang kita mainkan, TI-nya yang kita mainkan. Mungkin ya kita akan bertemu dengan sistem yang seperti itu. Artinya di sini kita lihat bahwa pada persamaan 6 ini ya, kita sebut persamaan 6 ya, karena ini persamaan 6. Pada persamaan 6 ini ya, pada persamaan 6 menunjukkan bahwa efek perubahan adalah dipengaruhi oleh keduanya, yaitu Q dan TI yang sifatnya adalah aditif. Apa itu artinya aditif? Saling menguatkan atau penjumlahan. Ini aditif namanya. Plus, ya kan? Ini artinya aditif. Add, ya kan? Tambahan. Adding, aditif. This always occur for linear dynamic model. Jadi ini sering sekali terjadi pada kasus di mana linear atau model
dinamik seperti contoh tadi, ya, disebabkan karena prinsip dari superposisinya. TF model menentukan membuat kita ya mampu menentukan output respon dengan mengubah inputnya. Jadi output itu memang dipengaruhi oleh input. Lalu kita tahu dipengaruhi oleh G1 dan G2 tadi, Q ya kan, plus G2 TI domain S. G-nya pun juga domain S ya kan. G ini juga domain S. Artinya T output dipengaruhi oleh Q dan TI, dua inputan yang besarnya dipengaruhi oleh sebuah konstanta di sini atau sebuah besaran ya kan. Besaran yang disebut dengan gain. Seberapa besar dalam sistem itu. Maka dengan menggunakan deviasi variabel untuk mengeliminasi initial condition, jadi seperti tadi ya. Bagaimana saat steady state? Berarti T dibandingkan dengan steady state. Steady state itu dianggap sebagai keadaan nol. Karena dia adalah keadaan yang stabil atau steady state. Biasanya kalau kita merancang pabrik, kita selalu mengatakan asumsi steady state. Ya, pabrik itu beroperasi secara normal dalam keadaan steady state. Tetapi sebenarnya dia itu dipengaruhi oleh waktu. Artinya memang dibutuhkan sistem pengendalian agar dia tetap steady state. Nah, di dalam konsep pengendalian pun akhirnya kita punya acuan steady state untuk mengembalikan sistem ke arah steady state. Maka kita buat model pun juga kita bandingkan dengan steady state. Pada kasus stirred tank tadi, kita asumsikan atau kita beri nilai misalnya K-nya adalah 0,05, T-nya adalah 2. Variabel apa tadi itu K dan T? K dan T adalah variabel ini. K-nya adalah seper WC, T-nya adalah rho V per W. Artinya apa ini? K ini dipengaruhi oleh W. W itu adalah besarnya aliran, ya kan? Kemudian T-nya ini dipengaruhi oleh V, yaitu volume, dan dipengaruhi oleh W atau besarnya aliran. Jadi di sini kita desain, ya kan? Kalau flow rate-nya sekian, volumenya sekian, maka kita sama aja menetapkan K dan T. Jadi seperti ini kasusnya. K 0,05, T 2,0. Berarti ini kita tetapkan apa? Flow rate dan kita tetapkan volume. Berarti ini tertentu, ya kan? CP bagaimana? CP jelas tertentu karena ini data, ya kan? Maka dengan volume dan omega yang atau dengan flow rate yang tertentu, kita sama aja tetapkan K dan T yang tetap seperti ini. Maka jika tidak ada perubahan TI, kita peroleh T aksennya, transfer functionnya adalah ini. 0,05 per 2S plus 1 Q aksen. Bagaimana kalau kita berikan step change, jadi perubahan yang mendadak secara tiba-tiba. Dari 1500 tiba-tiba berubah menjadi 2000. Q-nya tiba-tiba kita naikkan jadi 2000. Berarti Q aksen kita berubah berapa itu? 500, ya kan? Q aksen kita berubah sebanyak 500 per S, ya kan? Sehingga besarnya T aksen adalah sama dengan 25 per S kali 2S plus 1. Jadi ini model transfer functionnya tadi, gainnya ya. Kalau K sama dengan 0,05 kita masukkan ke sini. T-nya 2, S plus 1, ini 0,05. 2S plus 1.
kan gitu kan. Kita masukkan aja angkanya. Ini 2S plus 1. Tapi kalau ini 0 kan ini jadi 0 juga ya kan. Itu. Akhirnya kita peroleh persamaan ini. T aksennya adalah ini. Ketika step change, perubahan mendadak, itu sebanyak 500 kalori dalam waktu 1 detik atau 1S ya kan. 500 kalori dalam variabel S, dalam variabel domain S ya, tiba-tiba. Lalu pertanyaannya berapa T sebagai fungsi time? Ini yang mesti kita cari ya kan. Artinya adalah fungsi waktunya, temperatur kita terhadap fungsi waktu. Nah, ini kemudian kita buat, tinggal kita masukkan ke sini ya kan. 25 1 min E min T per T besar ya kan. Maka kita lihat, berarti kan ini kita inverse Laplace-kan ya kan? Inverse Laplace-kan T aksen dalam domain S menjadi ketemulah T aksen dalam domain T. Nah, ini Laplace inverse-nya. Nah, ini memang kita tinggal lihat tabel ya kan. Lihat tabel, nanti ada tabel Laplace-nya ini. Bisa dilihat tabel transformasi Laplace. Ini adalah tabel transformasi Laplace. Jadi nggak perlu dihafalkan Laplace ya, ada tabelnya. Tinggal kita cek ya kan. Dapatnya nanti ketemulah fungsi T tadi. Oke, jadi properti dari transfer function, dari model transfer function itu, yang pertama adalah steady state gain. The steady state of transfer function can be used to calculate the steady state change in an output due to a steady state change in the input. For example, suppose we know two steady state for an input U and an output Y. Then we can calculate the steady state gain K from this equation. 4.38 equation. For a linear system, K is constant. But for non-linear system, K will depend on the operating condition. Depend on U star and Y bar, U bar and Y bar, or the operating condition. That is the steady state gain. Calculation of K from the transfer function model. If a transfer function model has a steady state gain, then K equal to limit S into 0. S, jadi limit untuk S mendekati 0 dengan asumsi KS. Ini apa ini, rumus seperti ini? Diferensial ya, yang kita tahu ini ya. Nantinya adalah diferensial. This important result is consequence of final value theorem. Some transfer function model do not have a steady state gain. Tidak semua punya ya, tidak punya steady state gain. Terutama kalau dia merupakan proses yang sifatnya integrasi, integrating proses, proses gabungan dalam beberapa alat. Order dari transfer function secara umum di sini dapat dikatakan ordernya n, ya kan? Nanti transfer function itu adalah output dibagi input. Ya. Ini teorema aja, ya, teorema. Kemarin kita sudah bahas bahwa order atau derajat dari TF
adalah ditentukan oleh denominator. Denominator itu yang atas atau bawah? Yang bawah, ya kan? Order dari bawahnya, polinomial yang di bawahnya, denominator polinomial. The order of TFL is equal to order of OD atau OD. Jadi kalau OD-nya di sini pangkat n, berarti transfer function-nya juga order ke n. Kalau OD-nya itu pangkat 2, transfer function-nya juga menjadi pangkat 2. Misalnya contoh ini berarti order 1 ya, DUDT. Ini order 2, maka nanti transfer function-nya pun juga menjadi order 2, ya kan? K per AS kuadrat BS plus 1, ini order 2. Jadi transfer function-nya ini, G ini ditentukan oleh order dari denominator polinomial. Persamaan ini ya, ini namanya polinomial. Denominator berarti yang di bawah. Kalau yang atas ini namanya nominator atau nominalnya. Besarnya memang dipengaruhi oleh atas ini, tapi kestabilannya dipengaruhi oleh bawah. Karena ini order 2, berarti punya 2 akar. Kalau ini lebih dari 1, kalau ini kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, akarnya real. Kalau kurang dari 1, berarti imajiner. Ini real. Kemudian ini terjadi kalau kurang dari 1. Ya, ini kurang dari 1. Berarti akarnya imajiner. Berarti ini minus ya kan, sin. Nah, ini kalau kita buat dalam MATLAB ya, sin seperti ini dengan T0 sampai sekian, nanti akan terbentuk osilasi atau terjadi gelombang seperti ini. Sinus ya kan. Terjadi osilasi atau gelombang. Nah, disebutlah dia tidak stabil, oscillation. Terjadi olakan dalam sebuah sistem ya. Dua properti penting dalam transformasi Laplace, yaitu kita mengenal multiplicative rule, aturan perkalian, yaitu G1 G2 kali ya kan. Jadi bentuk diagramnya adalah seperti ini. Jadi U masuk gen 1, kemudian output dari gen 1 dimasukkan ke gen 2 juga. Berarti dari ini dinaikkan, di sini dinaikkan lagi. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya gennya itu di sini 3, di sini 2, maka nilai Y itu sama dengan 2 kali 3 dari U. Berarti sama dengan 6 kali U. Maka ini namanya multiple ya kan? Multiplikatif atau perkalian. Ini menjadi perkalian. Jadi kalau ada X masuk gen 1, kemudian masuk gen 2, masuk gen 3, baru keluar Y, berarti Y itu sama dengan G1 kali G2 kali G3 kali X sebagai fungsi S, harus di sini S. Kalau T ya T juga, tapi S ya. Kalau Laplace itu adalah dalam domain S. Ini namanya perkalian. Kalau seperti ini, penjumlahan seperti ini, berarti diagramnya adalah additive rule seperti ini. G1 di sini Q, di sini T, I. Kan ini kan. Maka outputnya adalah T. Jadi T itu adalah penjumlahan dari Q dan TI. Kalau Q-nya sebagai adjust variable, di sini adjust state variable, di sini menjadi disturbance, ya kan, gangguannya. Maka itu bisa diimbangkan. Kalau gangguannya ini turun, ini bisa dinaikkan. Kalau gangguannya ini naik, ini bisa diturunkan agar outputnya konstan, ya kan, atau tetap, karena dia plus, ya kan. Tapi kalau ini
perkalian tidak bisa seperti itu ya. Ini lebih rumit tentunya multiple itu. Nah, ini adalah satu contoh ya bagaimana kita menggunakan fungsi dari transfer function itu. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Kita tempatkan sensor temperatur. Nah, sensor temperatur di sini. Kemudian ini tangki, ya kan, berpengaduk. Tadi kita tambah sensor temperatur. Dengan jarak L untuk plug flow, dead time-nya adalah ini. Kalau sebuah alat sensor itu kan punya dead time ya. Dead time-nya adalah L per V. Dengan V adalah fluid velocity atau kecepatan fluidanya. Akhirnya dari kedua alat ini, baik di sini kan seri ya alatnya ya, baik ini di tangki pemanas maupun di sensor, keduanya punya transfer function. Ini TF-nya ya kan, TF masing-masing. Ini TF1, ini TF2. Transfer function di tangki dan transfer function di sensor. Bagaimana hubungannya? Penjumlahan atau perkalian itu? Hubungannya bagaimana? Penjumlahan atau perkalian? G1 adalah TS, ya kan? TS per US. Di sini TS, T outputnya ya. Lalu di sini US, ya kan? Jadi TS sama dengan G1 kali US, atau G1 sama dengan TS per US. Jadi output, ini output ya, ini output dibagi input. Lalu di sensor nanti keluar T. Berarti ini output di sisi sensor, ini menjadi input di sisi sensor. Maka outputnya dibagi input. Ya. Ini ada kesalahan tanda ya, berarti ini bukan di sini bukan TS ya. Di sini lebih tepatnya kita sebut di sini adalah kalau menurut kita samakan saja dengan model itu ya, berarti ini US atau U ya. Ini berarti U dalam domain S. Lalu yang di sini adalah T dalam domain S. Lalu yang keluar dari sini adalah TS atau T yang sensor ya. TS dalam domain S juga, TS sensor. Berarti di sini ada gain 1 yaitu output dibagi input. Lalu ada gain 2, ini G2, ini G1 yaitu output dibagi input. Jadi T yang semula adalah output pada gain 1, dia menjadi input di gain 2. Nah, berarti ini G2, G1. Maka overall transfer functionnya bagaimana? Jadi akhirnya transfer function dari keseluruhan atau temperatur yang terbaca itu sama dengan kalau kita buat aturan perkalian itu, yaitu adalah sama dengan overall transfer functionnya itu sama dengan output ya, yaitu TS domain S dibagi dengan input yaitu U domain S. Bagaimana memperoleh TS dan U domain S? Berarti kita perkalikan ini ya kan. Kalau TS per US dikalikan dengan TS per ini ya, per T domain S, nah, kan? Berarti ini kan bisa dicoret, iya, ya kan?
sama dengan T S domain S bagi US. Nah ini kan sama dengan gain 1. Ini sama dengan, ini kan berarti sama dengan, ini sama dengan G1, yang ini sama dengan G2, berarti ini sama dengan rumusnya G1 kali G2. Nah ini berarti bentuk transfer functionnya adalah multiplication atau perkalian, ya kan? Artinya temperatur yang terbaca itu menjadi meningkat drastis kalau sensornya juga punya masalah, ya kan? Punya transfer functionnya. Jadi sangat dipengaruhi oleh transfer function dari sensor dan transfer function di tangki. Dan perkalian dari keduanya. Jadi sangat besar pengaruhnya, ya kan? Kualitas alat sensornya itu terhadap keseluruhan dari sistem ini, kestabilan sistem ini. Karena dia transfer functionnya adalah berbentuk multiple, ya kan, berbentuk perkalian gitu loh. Jadi kan lebih besar daripada penjumlahan, ya kan. 2 kali 3 6, kalau 2 plus 3 cuma 5, ya kan. Jadi lebih besar daripada penjumlahan. Ini salah satu contoh, ya kan, apa yang dimaksud transfer function, overall transfer function dalam implementasinya di dalam sebuah sistem. Nah, dengan konsep yang sama, maka coba pikirkan bagaimana transfer function dari keseluruhan sistem untuk sistem total, transfer function total ya, untuk sistem seperti ini. Tentunya transfer function totalnya adalah ini input ya, ini output total, ya kan. Kalau kita sebut ini adalah II ya, itu ini Q1 ini sebagai output 1. Maka di dalam sistem 2 ini menjadi input 1. Ini menjadi output 2. Jadi kita tinggal mencari transfer function di setiap satu sistem. R ini pun punya transfer function sendiri, ya kan? CRAN ini juga punya transfer function sendiri. Jadi setiap unit alat ya, alat atau dalam bahasa teknik kimia itu namanya unit. Setiap unit itu punya transfer function. Artinya punya fungsi. Punya kalkulasi, punya rumus, berarti di situ punya TF atau transfer function, punya rumus yang mempengaruhi besaran nilainya atau punya model matematis. Nah, dalam bahasa pengendalian kita sebutnya transfer function. Jadi setiap ini punya model matematis, R1 ini punya model matematis, H2 ini punya model matematis, R2 juga punya model matematis. Dalam bahasa pengendalian proses kita sebutnya transfer function. Sebenarnya sama dengan model matematis itu, cuma kita menyebutnya lebih singkat, yaitu dalam bentuk transfer function. Coba pikirkan bagaimana kira-kira transfer functionnya untuk sistem ini. Ya. Nah, coba ya, untuk latihan saja. Baik, demikian untuk transfer function kuliah kita ya, untuk pelengkap dari transfer function yang pernah kita bahas di kuliah sebelumnya. Tentunya dengan gabungan dari ini kita nanti akan kasih contoh-contoh yang secara konkret ya, dan bagaimana pengaruhnya dalam model matematis. Kita bisa gunakan model SkyCost ya, nanti bagaimana pengaruh simulasi dengan menggunakan transfer function yang berbeda-beda itu, bagaimana efeknya, outputnya ya. Baik, demikian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini ya tugasnya. Baik.